الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي علمنا القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة، السابقة واللاحقة، الدنيوية والأخروية. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan kali ini lagi dan lagi kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, dengan disertai keyakinan bahwa tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keyakinan pula bahwa tidak ada bahaya yang lebih besar, kerugian yang lebih besar, bencana yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semuliakan, kita ini adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadari betul bahwa kita ini adalah hamba-hambanya Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diadakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 24 jam senantiasa kita diawasi oleh Allah, didengar oleh Allah. Dalam 24 jam kita senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana saja kita berada, senantiasa kita berhajat, butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah pikir kita siang dan malam satu saja: bagaimana kita mendapat ridha Allah, bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan dengan dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah, rindu kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang semuliakan, dan senantiasa kita sadari, kita ingat-ingat, kita renungi, kita camkan dalam hati kita masing-masing bahwasanya kita dalam perjalanan menuju akhirat. Sebentar lagi kita akan sampai. Maka tambah hari semestinya tambah persiapan untuk akhirat, tambah memikirkan akhirat, tambah sibuk untuk membangun akhirat. Inilah orang-orang yang akan beruntung dan bahagia di akhirat. Hadirin yang semuliakan, dan senantiasa kita berpikir bahwa dunia ini tidaklah kekal. Dunia ini adalah perjalanan menuju akhirat.
sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia ini selama-lamanya. Janganlah kita terkesan dengan dunia, tergiur dengan dunia, karena dunia ini semuanya akan kita tinggalkan semuanya. Dunia bukanlah tempat kita sebenarnya adalah akhirat. Hadirin yang saya muliakan, dan senantiasa kita ingat bahwa kita telah diberi oleh Allah pimpinan yang sebaik-baik pimpinan, yaitu yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pimpinan dari seluruh alam, pimpinan dari seluruh nabi, seluruh rasul, pimpinan dari seluruh makhluk, pimpinan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita tambah hari tambah mengikuti jejak beliau, akhlak beliau, perjuangan beliau, ibadah beliau, dakwah beliau, muamalah beliau. Tambah hari tambah mencintai beliau dengan banyak-banyak membaca salawat kepada beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, meneruskan perjuangan-perjuangan beliau, sehingga kita nanti dapat syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Berkumpul dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita cita-citakan? Hadirin yang saya muliakan, apa yang kita cita-citakan? Kita renungi apa yang kita cari dalam kehidupan ini. Dunia semua akan kita tinggalkan. Apa yang kita banggakan di dunia ini? Sedangkan kita akan mati. Orang-orang yang betul-betul berpikir betul-betul ternyata tidak ada yang pantas dibanggakan di dunia ini. Tidak ada yang pantas disukai di dunia ini kecuali hanya satu saja, yaitu di dunia ini kita bisa beramal. Di dunia kita bisa beramal untuk persiapan akhirat. Di akhirat kita tidak bisa beramal. Maka jadikanlah dunia ini yang entah masih tinggal berapa hari, kita tidak tahu. Kehidupan ini untuk amal. Hanya itulah yang indah di dunia ini. Hanya itulah yang berharga di dunia ini, yaitu dunia tempat amal. Selain itu hadirin semuanya, tidak ada yang berharga di dunia ini. Hadirin semuanya, manusia memang mudah lupa. Karena manusia mudah lupa, maka hendaklah manusia senantiasa duduk dalam suasana-suasana supaya dia bisa mengingati hakikat dari kehidupan ini, sehingga hidup tidak akan lalai. Waktu-waktu berjalan tidak kosong tanpa ada amal, tanpa ada manfaat. Bahkan berjalan dalam kemaksiatan yang hendak menyusahkan kita selama-lamanya. Hari Jumat yang mulia inilah sebaik-baiknya hari untuk merenung, untuk berfikir apa yang kamu cari sebetulnya, apa yang kamu cita-citakan sebetulnya. Kebanyakan manusia dalam kebingungan, tidak pernah berfikir sesungguhnya hidup itu untuk mau cari apa. Mencari harta, mencari sawah, mencari ladang, mencari kehidupan. Setelah itu ditinggalkan semua, tidak ada yang sisa. Kehidupan ini adalah untuk membangun akhirat. Kehidupan ini adalah untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan itu begitu singkat sekali. Hadirin yang semuliakan, tidak terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan, ternyata sudah hampir habis. Beruntunglah orang-orang yang cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang yang cepat-cepat berfikir sehingga sisa-sisa kehidupannya selalu dalam ridha Allah, kematian dalam keadaan Allah ridha kepadanya, berjumpa dengan Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari Jumat yang mulia ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditolong oleh Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akhir daripada bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat khusus di bulan Ramadan. Maka bagaimana kita siapkan diri kita, zahir kita, batin kita untuk menyambut Ramadan. Nabi mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Di
Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang beramal sunnah di bulan Ramadan, maka akan dihitung seperti beramal fardu di bulan yang lain. Barang siapa melakukan amal fardu di bulan Ramadan, maka dihitung dia beramal 70 amalan fardu di bulan yang lain. Hadirin semuanya, baginda Nabi juga bersabda, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, bulan puasa kasih sayang kepada sesamanya. Barang siapa memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka sedekah tersebut akan menjadi penghapus dari bagi dosa-dosanya, dan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Hadirin semuanya, Nabi juga mengatakan bahwa barang siapa memberi minum kepada orang berbuka puasa, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan minuman dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu telaga Kautsar, yang mana setelah minum telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya sehingga dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, perbanyaklah 4 perkara ketika bulan Ramadan. 2 perkara ini meridhokan Allah Subhanahu wa taala, dan 2 perkara ini kalian membutuhkannya. 2 perkara yang meridhokan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah ketika Ramadan untuk membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan istighfar astagfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 2 perkara yang meridhokan Allah Subhanahu wa taala, dan 2 perkara yang kamu membutuhkannya, yaitu mintalah kalian surga kepada Allah Subhanahu wa taala, as'alukal jannah, dan kalian minta perlindungan kepada Allah dari api neraka, wa na'udzubika minan nar. Bila dikampungkan menjadi wiridan untuk kita hari-hari yang ketika bulan Ramadan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannah, wa na'udzubika minan nar. Inilah yang kita ulang-ulang, kita perbanyak ketika bulan Ramadan. Selain itu kita jaga juga salat-salat sunnah, ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan. Begitu jaga apalagi amalan-amalan fardu di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjalani bulan Ramadan dengan penuh semangat, dengan penuh gembira, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima amal-amal kita. Jalana wa iyyakum minal faizin al-abidin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minin muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.